yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengisahkan Allah SWT dan meyakini malaikat-malaikat Allah SWT dan lain-lain sebagainya. Itu akidah ya. Kemudian akhlak. Akhlak itu bisa juga kita sebut sebagai budi pekerti, ya, yang mana yang berkaitan dengan akhlak mulia ya, dan menghindari akhlak tercela. Ya. Kemudian ibadah, ya, yakni ya, yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah. Ya, muamalah yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, kepada siapa saja, laki-laki dan perempuan, bagaimana berhubungan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan lain sebagainya, ya. Bagaimana berperilaku antara anak-anak kepada orang tua, ya, orang tua kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak yang seumuran dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah tarikh atau sejarah, ya, yaitu kisah orang-orang atau umat-umat terdahulu, yang mana kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya. Oke anak-anak sekalian, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih semangat? Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh. Ya, jadi ini proses turunnya Al-Quran ya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak langsung turun begitu satu kitab ya. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam keadaan berangsur-angsur. Ya, dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi nomor cantik. Kalau kalian beli nomor handphone, dapat nomor yang begini, kira-kira berapa harganya ini? 2222. Jadi Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Ya, tergantung kebutuhan Nabi SAW dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ketika Nabi SAW mendapatkan pertanyaan dari umatnya yang beliau tidak bisa menjawab, Nabi terdiam kemudian turun ayat. Ya, itu salah satu di antara sebab turunnya ayat. Ya. Terkadang juga ada sesuatu yang dirahasiakan oleh umatnya Nabi SAW, kemudian dibongkar oleh Allah, langsung diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi melalui ayat yang turun. Ya. Nah, Al-Quran sebanyak 114 surah. Ya. Kalau ditinjau dari tempat turunnya, ya, surah dalam Al-Quran ini ada yang disebut dengan surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Mekah. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan surah Madaniyah, ya, yaitu surah yang diturunkan di Madinah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Siapa yang bisa jawab? Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Ya Pak. Kalau surah Madaniyah? Surah yang turun di daerah Madinah Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini hebat-hebat semua ini kelas F ini. Iya, kemudian kita lanjut ya. Iya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul itu ternyata tidak hanya dalam bentuk kitab. Ternyata ada yang disebut dengan suhuf. Iya. Coba, siapa yang bisa bantu Bapak untuk memberikan definisi apa itu kitab dan apa itu suhuf? Satu orang untuk kitab dan satu orang untuk suhuf. Ayo, siapa yang berani? Yang Saya, berani Pak. nanti dapat hadiah. Saya Pak. Saya mau hadiah, Pak. Hadiahnya apa, Pak? Ani Sofyanti. Saya yang kitab apa yang aja Pak? Iya, yang kitab. Oke, kalau kitab itu kan sudah berbentuk buku. Ya. Jadi yang diterima wahyu yang diterima sudah dibukukan atau sudah dalam bentuk buku seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ani. Siapa lagi? Heksa.
Suhuf. Apa yang dimaksud dengan suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran yang belum dibukukan, Pak. Oke, ya. Sebagaimana terima kasih banyak ya kepada Ani Sofianti dan hadiahnya, Heksan Pak. Liana. Ya. Oh, Oke. hadiah. Hadiahnya mana, Pak? Ya. Hadiahnya belum ya, nanti sebentar. Hadiahnya nanti sebentar. Oke. Oke, ini tadi dalilnya ya. Dalil tentang ya, yang menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, saya akan berikan evaluasi ya. Sekarang kalau tadi HP-nya tidak boleh dipegang-pegang dulu, sekarang HP-nya diangkat semuanya. Mana HP-nya? Kerjakan ya, postas yang Bapak kirimkan. Mana HP-nya? Iya. Mana ini kok nggak ada suaranya? Sudah tidurkah? Lagi ngambil HP, Pak. Oh, lagi Ini ngambil. Pak HP-nya Pak, ini Pak. Ini Pak. Tidur, Pak. Itu Junaidi ngantuk, Nih, Pak. Bang, Junaidi, masih di depan Pak. laptop, Pak. Oh iya, nggak apa-apa ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa. Yang penting jangan tidur ya. Enggak, Pak. Saya siap mendengar Bapak Pak ini. Ismadi tidur, Pak. Bersandar di meja itu, Pak. Pak Ya. Heksani mengatur kemajuan. Oh, pokoknya hadir semua, pokoknya insya Allah ya. Oke, sekarang siapkan HP-nya. HP-nya diangkat dulu, perlihatkan ke Bapak dulu HP-nya. Mana HP-nya? Mulai mereknya Kak, Pak. Ya. Ah. Mau diganti baru kah, Pak? Ini habis baterainya, Pak. Oh, siapa tahu bisa dicarikan HP yang lebih bagus. Oke, jadi anak sekalian sekarang saya berikan soal evaluasi ya. Di sini ada di Google Form ya. Saya sudah kirim di grup kelas ya. Dikerjakan sekarang. Sudah bel, Pak. Saya beri waktu 5 menit ya dari sekarang. Ya. Tugasnya. Ya. Oke, saya anggap sudah ya, sudah dikerjakan ya. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau saya cek di sini, alhamdulillah Junaidi yang paling tinggi ya. Tetapi alhamdulillah belum. Ya, tepuk tangan untuk Junaidi. Ya. Alhamdulillah. Dan tepuk tangan untuk semuanya karena semuanya tuntas ya. Ya, dia berarti Bapak berhasil ya. Bapak berhasil hari ini ya. Setelah evaluasi, saya lanjutkan share screen-nya. Ini masih ada sedikit. Ya, jadi ini dianggap sudah selesai. Alhamdulillah semuanya nilainya tuntas. Kemudian sebelum kita akhiri ya, tentu dari materi dari awal sampai sekarang ini, tentu kita setelah belajar tentu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa simpulkan ya. Nah, bisa dibantu ya. Mungkin Alamsyah bisa minta tolong dibantu untuk kesimpulannya. Kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Dibacakan. Kesimpulan pada hari ini, pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia agar manusia tidak tersesat. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya.
Yang ketiga, orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk Kayak apa besok? kebaikan ya. kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini. Iya, Sekian, alhamdulillah. Bapak. Terima kasih untuk Alam Syah. Tepuk tangan untuk Alam Syah ya. Nanti kamu Luar biasa, operasikan ya. ini ya, Alhamdulillah ya. merekam. Jadi itu kesimpulan ya pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada materi larangan minum minuman keras ya. Dan sebelum kita akhiri, saya akan berikan tugas ya. Tugas ini dimohon dikerjakan ya sebagai bentuk kesungguhan kita dalam belajar terhadap materi yang Bapak tadi telah sampaikan ya. Soalnya tidak banyak, insya Allah, dan mudah juga semuanya ada di materi yang Bapak tadi telah jelaskan ya. Ini tugasnya, tuliskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, tuliskan nama-nama kitab Allah SWT dan nama nabi yang menerimanya. Yang ketiga, tuliskan isi kitab pokok kandungan Al-Quran. Oke, gimana kabar hari ini? Tetap semangat. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, akhirnya Alhamdulillah ya, semoga Allah mencatat segala amal ibadah kita menjadi kebaikan yang akan menjadi bekal kita di hari akhirat nanti. Ya, Alhamdulillah anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini kita sampai di sini. Sebelumnya saya ingin berpesan kepada anak-anak sekalian, saya ingin sekali rasanya bertemu dengan anak-anak sekalian, ya kangen, saya mencintai Anda semuanya karena Allah, ya. Mudah-mudahan itu juga yang Anda rasakan semuanya, ya. Amin. Sehingga karena keinginan ketemu, tetapi karena situasi yang seperti ini, sehingga saya berharap supaya kalian tetap menjaga kesehatan ya di masa pandemi ini, selalu ketika keluar rumah dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, dan jangan lupa tetap bahagia ya anak sekalian. Itu intinya, jaga imun ya, jaga pikiran, jaga imun ya. Semoga kita sehat selalu ya. Pertemuan kita hari ini kita cukupkan dengan berdoa. Saya mohon kepada saudara Alam Syah untuk menutup pertemuan ini dengan berdoa. Baik Pak, teman-teman sekalian, kita menutup kegiatan belajar pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Alam Syah yang telah memimpin doa penutup pada hari ini. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita tetap bersemangat dan semangat belajar. Saya akhiri, hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.